Baik pemirsa CDP, di segmen terakhir ini kita menjawab lagi pertanyaan dari pemirsa. Ini dari Ibu Ruqayyah Ibrahim Naim. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Aceh pertanyaannya. Gimana cara buh fidyah puasa? 30 huruf tinggal. Dan kesau mantang atau kriteria haji. Nyo dang hitung-hitung cit. Kita terjemah aja supaya banyak orang tahu ya. Bagaimana cara mengeluarkan fidyah puasa? 10 hari tinggal puasa. Dan kepada siapa saja kriteria haji yang berhak menerima. Ini pun sedang dihitung-hitung. Wassalam ya, ini Mami Ruqayyah Ibrahim Naim, tokoh perempuan Aceh. Ya baiklah. Kita persilakan Ustadz kita. Silakan. Ya, baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak bisa berpuasa, maka salah satunya adalah membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu kita berikan makanan pokok seukuran 6 gram. Kepada siapa kita berikan? Kepada orang-orang yang miskin. Jadi kalau seandainya kita tidak berpuasa selama 10 hari, berarti kita kali terus sehari ada 6 on beras. Maka kalau 10 hari berarti ada 6 kilo beras yang harus kita keluarkan kepada orang-orang miskin. Jadi membayar fidyah ini suatu kewajiban ya dari orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Atau umpamanya orang-orang yang sudah melewatkan tahun. Jadi sudah setahun berlalu sampai masuk ke Ramadan yang lain, beliau tidak mengqadha puasa, maka beliau itu wajib membayar fidyah. Jadi berdasarkan ucapan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ya, ketika ada orang bertanya kepada beliau, bagaimana ada orang yang wajib mengqadha tapi beliau tidak mengqadha sampai lewat tahunnya, maka kata beliau, tiga sahabat ini yut'amu 'anil awal. Jadi diberikan fidyah dari tahun yang sudah lewat itu. Ada juga orang yang tidak bayar fidyah. Ya, ini harus kita buka kepada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit berat umpamanya, sakit kita nggak sembuh-sembuh sampai kita meninggal. Ramadan itu sampai sudah terlewatkan. Maka bagi beliau itu tidak lagi membayar fidyah karena beliau tidak sempat mengqadhanya. Jadi tidak sempat beliau mengqadha lagi. Atau contohnya begini, contoh lain, ada orang yang dalam puasa ini hamil, lalu setelah Ramadan atau setelah beberapa bulan melahirkan, kemudian beliau menyusui sampai masuk ke Ramadan yang seterusnya. Jadi beliau tidak sempat mengqadhanya. Dalam tahun itu beliau uzur, tidak sempat mengqadhanya. Maka bagi orang ini tidak ada membayar fidyah. Jadi ini saya kutip pendapat Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jadi ada kitab ini ada 5 jilid dan lengkap dibahas tentang masalah-masalah seperti ini. Jadi yang pertama, fidyah itu suatu kewajiban kalau kita punya kesanggupan, tapi kalau nggak sanggup nggak wajib juga bayar. Miskin nggak sanggup juga bayar. Kemudian kita berikan kepada orang-orang fakir. Kita hitung berapa yang kita tinggal. Jadi mungkin ada tambahan dari Ustaz Bustamam. Silakan. Perlu ditambah silakan. Saya rasa sudah jawaban karena ada pertanyaan baru nih. Boleh. Sudah sempurna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Bayaziz di Lambu. Ustadz, saya ingin bertanya, ada ulama panutan yang mengatakan
salat tarawih 8 rakaat itu tidak sah. Sebaliknya ada juga ulama panutan dari yang mengerjakan 8 itu mengatakan yang 20 itu bid'ah. Menurut keyakinan saya, Ustaz, dua-duanya itu baik. Yang 8 silakan, yang 20 silakan. Dan bagaimana pendapat Ustaz berdua? Ustaz berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bayaziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik sekali ini pertanyaannya. Jadi ada 8, ada 20 ya. Jadi kalau itu berbicara tentang khilafiyah, tentang furu'iyah ya. Berbicara furu'iyah ini ya sudah mulai dari zaman para sahabat, para ulama kita kan sudah khilaf ya, masalah itu 8-20 ya. Kalau 8 ya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kalau 20 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar kan. Jadi hari ini kita jangan mempersoalkan mana yang menurut kita yakin 8 kerjakan 8, yang 20 kerjakan 20. Yang di problem hari ini adalah orang yang tidak punya rakaat. Ya, ini kan. Jadi kita wasatiyah aja, berdiri di tengah ya. Bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah ya sudah doktrin demikian ya. Kita kerjakan 20, jangan memaksa kehendak kepada yang lain. Bagi yang 8 begitu juga, jangan memaksa kehendak orang lain. Jadi jangan beda pendapat, kemudian gontok-gontokan, kunut tak ada kunut, ngasah parang dan sebagainya. Itu kan kacau kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya hari ini bagaimana kita orang yang tidak punya rakaat, 8 nggak ada, 20 nggak ada, cuma nongkrong di kafe-kafe, di warung dan sebagainya, itu harus kita rakaatkan mereka bagaimana. Ini solusi yang baik menurut saya. Pemirsa, ini penting sekali karena yang jawab ini anggota Majelis Ulama MPU Kota ya. Di bidang apa, Ustaz? Ketua Komisi B bidang pendidikan, penelitian dan ekonomi umum. Itu bagus sekali. Jadi berarti ini ulil amri kita harus dengar. Jadi pesan beliau, yang 8 silakan, yang 20 silakan. Jangan menyalahkan yang lain. Yang perlu kita ajak orang yang tidak mau salah. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah ya. Ini waktu hampir meninggalkan kita. Jadi masing-masing saya berikan waktu 4 menit, panjang nih 4 menit ya. Untuk menyampaikan apa kepada umat, sedangkan SMS sudah tidak masuk lagi. Kita mulai dengan Ustaz Usama atau Ustaz apa ini? Fadhal. Ya. Kalau menambahkan jawaban tadi boleh? Boleh. Ya, jadi ini jawaban tentang fidyah ini kita tuntaskan ya. Ya, jadi orang-orang yang membayar fidyah itu ada beberapa macam ya. Yang pertama Syekhul Kabir, orang yang sudah sangat tua, dan orang yang orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi, maka bagi beliau itu tidak wajib berpuasa, tapi wajib dikeluarkan membayar fidyah. Kemudian yang kedua orang hamil dan orang yang menyusui. Ini juga harus kita perhatikan bahwa orang hamil dan orang yang menyusui ini itu ada tiga masalah di situ. Yang pertama, orang hamil dan menyusui kalau khawatir kesehatan dirinya saja, itu qadha saja, tidak membayar fidyah. Jadi orang hamil, orang menyusui, khawatir kesehatan dirinya sendiri, itu beliau mengqadha saja. Demikian juga jika beliau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, jadi masih ada kaitan dengan beliau, itu juga mengqadha saja. Tapi apabila sudah berkaitan dengan orang lain, khawatir kepada anaknya saja, jadi ini sudah berkaitan dengan orang lain, ini mengqadha dan membayar fidyah. Nah, jadi ini sangat penting, saya pikir. Kemudian ada juga catatan yang sangat perlu.
ketika ada orang meninggal, tapi ada puasa yang belum diqadanya. Itu ada dalam satu hadis, itu diqada oleh ahli warisnya. Man mata wa alaihi syam, barang siapa yang meninggal ada kewajiban puasa atasnya, maka diqada oleh anak-anaknya. Tapi kemudian anaknya enggak mau. Alah, keroh anaklah, pegang begitu. Walaupun dia tahu itu ayah beliau, mengkeroh anak ikut puasa, apalagi untuk puasa orang tuanya. Maka ada solusi dalam agama juga memberikan fidyah. Jadi memberikan fidyah kepada orang tuanya. Tetap 1 hari itu 1 mud. Jadi bahkan ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang tua saya meninggal, tidak sempat beliau qadha puasa. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Atau dalam hadis lain, apakah boleh saya mengqadhanya atau boleh saya membayar dengan fidyah? Maka kata Rasulullah, hutang kepada Allah Ta'ala itu lebih berhak kita membayarnya. Jadi saya sangat miris ada anak meninggal orang tuanya, dia nggak open lagi dengan kewajiban orang tuanya. Begitu meninggal orang tuanya, dibagi terus harta warisan. Jadi hanya tinggal li ke yang hutang ayah. Hutang ayah. Jadi hutang pada manusia, hutang pada Allah Ta'ala. Ini anak-anak, maksudnya yang sebagai anak itu harus memperhatikan itu. Jadi jangan sampai ayahnya sudah capek cari duit, tapi begitu meninggal tidak ada open lagi. Jadi demikian jawaban dari saya. Jadi baik, sayang sekali waktu sudah meninggalkan kita. Doa penutup dari Ustaz. Insyaallah. Sedikit aja doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma la taj'alna wa iyyahum min hatabin nar. Bibarakati fi syahri Ramadan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, baik pemirsa TV, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bersua kembali besok dengan Ustadz Adhanul Fajri. Akhirnya kita ucapkan selamat berpuasa Ramadan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.